Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya. Berjumpa lagi dengan saya, Sabar Nur Rahman. Kali ini saya akan mengupas sebuah pertanyaan mahasiswa pada suatu sesi perkuliahan yang menanyakan tentang benarkah bumi itu berotasi? Faktanya, saat kita melompat, kita akan jatuh kembali ke titik yang sama saat kita melompat pertama. Maksudnya seperti ini. Saat kita mulai melompat ke atas, di saat yang sama mestinya bumi kan terus bergerak dari barat ke timur sebagai sebuah gerak rotasi. Maka mestinya saat kita sedang jatuh sampai kembali ke permukaan tanah, mestinya kita sudah berada di titik yang berbeda dari titik awalnya. Logis ya, logikanya cukup nyambung. Lalu kalau begitu, kenapa bumi berotasi? Padahal faktanya setinggi apapun kita melompat, kita akan jatuh di tempat yang sama. Temukan jawabannya pada video berikutnya. Ya, sebetulnya penjelasan tentang benda yang terlempar ke atas kemudian jatuh kembali ke titik yang sama saat bumi berotasi itu tidak terlalu rumit, karena peristiwanya juga sering terjadi pada peristiwa-peristiwa lain yang kita sering mengalaminya, cuma kita tidak terlalu aware, mungkin tidak terlalu sadar ada peristiwa seperti itu. Misal, saat kita sedang berada di dalam sebuah kendaraan yang sedang bergerak maju, entah bis, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, lalu di dalamnya Anda coba lempar-lempar sebuah benda ke atas gitu ya. Selama gerakan mobil itu tidak sedang direm atau tidak sedang diakselerasi, dipercepat, maka yakin bahwa bola atau apapun benda yang Anda lemparkan akan kembali ke tangan kita. Tidak akan mungkin kemudian jatuh ke belakang tempat duduk kita karena kita bergerak ke depan misalnya. Atau kalau yang mau lebih dramatis, saat Anda sedang naik kereta Pramek dari Jogja ke Solo misalnya menuju ke timur, Anda berada di deretan kursi bagian depan, lalu Anda lompat di tengah-tengah koridor itu. Bukan berarti nanti begitu Anda akan turun, itu Anda sudah di belakang gerbong. Nggak akan mungkin terjadi. Anda akan kembali ke titik yang sama meskipun keretanya bergerak ke timur. Atau yang mau lebih cepat lagi, ketika Anda sedang naik pesawatnya sedang terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, Anda lompat misalnya dari koridor di antara dua kursi nomor 22 misalnya, maka tidak mungkin kemudian Anda ketika lompat ke atas, kemudian pesawatnya akan bergerak ke depan gitu, lalu Anda jatuh di misalnya di deretan kursi nomor 45 paling belakang misalnya. Nggak akan pernah terjadi. Anda lompat di mana, ya jatuh di mana, di tempat yang sama. Nggak akan mungkin pergi kemana-mana. Apa rahasianya? Dalam fisika kita mengenal yang namanya kerangka acuan inersial. Apa itu? Kita pelajari lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kerangka acuan inersia, sebuah konsep yang menjadi rahasia mengapa saat kita sedang melompat di atas permukaan bumi yang sedang berotasi, jatuhnya ujung-ujungnya di tempat yang sama juga. Apa itu kerangka acuan inersia? Tentunya ada dua terminologi yang harus kita pahami terlebih dahulu, yakni yang pertama adalah kerangka acuan, yang kedua inersia. Apa itu kerangka acuan? Untuk mudahnya kita pahami, kerangka acuan ini adalah sebuah sistem koordinat yang akan menjadi informasi tentang di mana letak suatu benda dibandingkan pada koordinat tersebut. Misalnya yang paling populer kan tata koordinat kartesian, terdiri dari sumbu X pada arah horizontal dan sumbu Y pada arah vertikal. Ketika ada sebuah benda, sebuah titik di sini misalnya, maka benda ini bisa dipandang memiliki posisi pada arah sumbu X tertentu dan pada sumbu Y tertentu. Itulah kerangka acuan. Sedangkan inersia, mudahnya kita pahami adalah sebuah benda yang memiliki percepatan 0. Ya, benda yang memiliki percepatan 0 dikatakan benda dalam keadaan inersia, lembam. Apa itu? Percepatan 0 itu paling tidak dimiliki oleh dua tipe gerak. Yang pertama adalah benda yang sama sekali diam, atau yang kedua benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Maka dua tipe gerak seperti ini, yaitu benda yang diam dan atau benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, itu akan mempertahankan keadaan geraknya.
Nah, mungkin sampai sejauh ini belum begitu ditangkap, nggak apa-apa, kita lewati dulu, masuk ke slide-slide berikutnya, mungkin Anda akan makin paham. Nah, kalau begitu kerangka acuan inersia adalah sebuah kerangka acuan atau sistem koordinat yang menempel pada suatu benda dengan percepatan 0. Ya, jadi kalau sumbu X, Y tadi itu kita letakkan pada benda yang berpercepatan 0, maka kita katakan kerangka acuan tersebut dalam keadaan inerts, kerangka acuan inersia. Oke, kita pelajari satu persatu biar mudah dipahami ya. Yang pertama kita akan mengkaji lebih dalam tentang inersia. Prinsipnya begini, benda yang memiliki percepatan 0, yaitu benda yang diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, itu akan berusaha mempertahankan keadaan geraknya. Contohnya di sini, saya punya sistem A dan sistem B, masing-masing terdiri dari sebuah papan berwarna merah ini dan sebuah benda berwarna biru. Nah, pada sistem A, saya buat papan ini punya kecepatan pada arah sumbu X, yang disebut sebagai V papan. Sedangkan pada sistem B, tidak ada. Jadi, papan diam. Seperti itu. Maka, oleh karena itu, benda yang berada di papan A ini otomatis juga memiliki kecepatan pada arah sumbu X yang saya sebut sebagai Vx yang besarnya persis sama dengan V papan. Maksudnya gini, kalau Anda sedang duduk di kereta yang bergerak dengan kecepatan 150 km per jam ke arah timur, maka hakikatnya Anda juga punya kecepatan 100 km per jam ke arah timur. Seperti itu, kita menempel di benda yang bergerak gitu. Nah, bagaimana kalau kedua benda yang berwarna biru ini saya lempar ke atas dengan kecepatan Vy? Ya, baik benda A maupun benda B saya beri kecepatan ke atas sebesar Vy. Maka pada benda sistem A ini akan ada kompromi antara arah kecepatan pada sumbu X dan arah kecepatan pada sumbu Y, menyebabkan benda nanti bergerak dengan pola parabola seperti ini. Sedangkan pada sumbu B tidak, dia hanya akan bergerak naik lalu turun, naik turun di tempat, tidak kemana-mana. Ya, jadi seperti ini kira-kira kelanjutannya. Benda ini, kedua benda ini akan diberi kecepatan ke arah sumbu Y dengan kecepatan yang sama Vy. Dampaknya seperti ini. Anda lihat, pada sistem A, benda akan bergerak parabola, tapi jatuhnya juga tetap di sumbu X. Tetap di titik X maksud saya. Sedangkan pada benda B tidak ada masalah, naik di titik X, turun juga di titik X. Itulah yang namanya kelembaman, inersia. Benda akan mencoba mempertahankan geraknya. Benda pada sistem A, karena awalnya itu punya kecepatan pada arah sumbu X seperti ini, maka dia juga selama bergeraknya akan berusaha bergerak pada arah sumbu X juga. Sedangkan pada benda B, dia tidak punya kecepatan pada arah sumbu X, maka dia akan tetap di tempatnya, seperti itu. Ya, kejadiannya seperti itu. Jadi, saat kita sedang melompat di permukaan bumi di titik X, di titik X ini misalnya kita sedang melompat, maka pada hakikatnya kita itu juga nanti akan bergerak maju ke depan mengikuti arah rotasi bumi, dan bumi juga bergerak dengan kecepatan yang sama, sehingga nanti jatuhnya di tempat yang sama lagi begitu. Nah, seperti itu kira-kira awal pembahasannya. Sekarang kita terapkan pada konteks kerangka acuan inersia itu. Misalnya ini sebuah benda berwarna biru sedang memantul-mantul di sebuah papan, lalu papan itu saya anggap sebagai kereta. Lalu kereta ini saya beri kerangka acuan sumbu X dan Y seperti itu, lalu benda sedang bergerak pada posisi nilai 10 di sumbu X, sedangkan pada sumbu Y saya biarkan kosong karena dia bergerak atau berubah setiap saat sehingga saya tidak tambahkan di sini. Lalu saat yang sama kita sebagai penumpang misalnya ada di kereta, maka dengan kata lain kita juga sedang berada di kerangka acuan yang sama dengan bola ini. Kita antara manusia, pengamat dengan bola, sama-sama sedang berada di kerangka acuan. Nah, ketika kereta diam begini nggak ada masalah. Jadi bola ya tetap nampak turun di poin 10 ini. Tapi apa yang terjadi kalau kereta digerakkan? Ya, kita akan buat kereta bergerak. Maka bagi pengamat yang di dalam kereta, bola ya tetap jatuh di nilai 10 ini, nggak pernah kemana-mana. Oke, bagi pengamat yang berada di dalam kereta. Tapi bagaimana kalau kita menjadi orang yang berada di luar kereta? Saya buat
seperti ini. Di saat ada kereta, lalu ada orang yang di luar kereta menjadi pengamat, yang dia juga punya kerangka acuan sendiri, yaitu X aksen dan Y aksen. Lalu pada sumbu X ini dia punya nilai 10, 20, 30, 40, seterusnya pada arah sumbu X. Dan di sumbu Y lagi-lagi saya biarkan kosong. Nah, pada saat kereta diam nggak ada masalah. Bagi pengamat di dalam maupun di luar, bola ini sama-sama memantul pada posisi nilai 10 pada arah sumbu X. Tapi bagaimana ketika benda sedang bergerak? Bagi pengamat di luar, bola itu bergerak di arah sumbu X. Dari 10 bergerak menuju 20, bergerak menuju ke 30, bergerak menuju ke 40, begitu seterusnya. Jadi bagi pengamat di luar, bola itu bergerak sepanjang sumbu X. Tapi bagi pengamat di dalam, tidak, bola tetap berada di sumbu X10 untuk kerangka acuan di dalam kereta. Nah, sekarang bagaimana pola gerakan dari bola yang memantul itu jika kita adalah pengamat yang berada di luar kereta? Saya sekarang akan sedang berposisi sebagai pengamat yang berada di luar kereta. Bagaimana melihat lintasan bola saat dia memantul dan saat bersamaan keretanya bergerak ke arah kanan. Saya akan mencoba mengikuti arah bola, membuat lintasan. Semoga saya cukup cepat untuk mengikutinya sehingga pola gerakannya cukup bagus. Kita mulai. Ini dia. Saya mencoba untuk mengikuti gerakan bola yang di satu sisi dia memantul, saat yang sama dia juga bergerak pada arah horizontal. Nah, maka kejadiannya mungkin tidak terlalu halus, nggak apa-apa hasil kerja saya, tapi nampaklah ya bahwa pola gerakan bola yang sedang memantul di dalam kereta yang bergerak, jika diamati dari luar, itu membentuk pola parabola seperti ini. Maknanya apa? Jadi saat kita sedang melompat di permukaan bumi, bagi kita, bagi pengamat yang berada di bumi, maka kita hanya seolah-olah sedang melompat di tempat yang sama, melompat dan jatuh di tempat yang sama. Tapi seandainya kita berada di luar sistem bumi, di kerangka acuan luar bumi, maka kita akan melihat bahwa kita saat melompat itu melakukan gerak parabola seperti ini. Jadi mudah ditangkap ya, bahwa ketika kita melompat dan jatuh di tempat yang sama bukan berarti bumi diam, bukan berarti bumi itu tidak berotasi, tapi bumi bergerak, bumi berotasi tapi dengan pola kecepatan yang sama sehingga keadaannya inersial, sehingga saat kita melompat kita akan jatuh kembali di tempat yang sama jika diamati dari bumi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.